Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian semuanya, selamat bertemu lagi di minggu pertama kuliah ya, semester genap tahun 2020-2021. Ini semester ketiga kita terpaksa melakukan perkuliahan secara daring ya, karena luringnya belum memungkinkan dengan jumlah peningkatan kasus terus-menerus. Tapi mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa ketemu secara luring, secara biasa. Ya, apapun kondisinya semua harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat untuk kuliah seperti biasa. Ya, gunakan waktu Anda seefisien mungkin. Sepertinya memang kalau kita serba daring ini kelihatan waktu kita sisa-sisa ya, banyak bisa tidur-tiduran gitu ya, tapi tolong gunakan waktu seefektif mungkin. Digunakan atau tidak, waktu itu tetap berjalan selama 24 jam. Nah, di kuliah fabrikasi pakan ini kita akan ada 14 kali pertemuan, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS. Sebelum UTS ini yang memberi kuliah akan ada 2 orang, saya, dan kemudian juga ada Prof. Alimon. Setelah itu, setelah UTS nanti kuliah diberikan oleh Bu Andri dan Pak Aliagus ya. Jadi memang di TMT sekarang dosennya hanya sedikit, hanya ada 3 orang tambah 1 orang Pak Alimon, dosen yang jarak jauh. Nah, perlu saya sampaikan dulu beberapa hal kesepakatan yang harus kita lakukan ya, karena kita live-nya secara daring. Mohon meskipun Anda kuliahnya secara daring, Anda bisa mendengarkan ini sambil tiduran, sambil beraktivitas yang lain, saya tidak masalah ya. Tapi saya mohon tetap kondisinya siap untuk diberikan pertanyaan dan siap merespon kalau ada diskusi. Jadi kuliah S2 itu harusnya banyak diskusinya ya. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, di evaluasi kita nanti akan ada UTS dan ujian akhir semester, dan juga akan ada praktikum ya, dan laporan. Nah, memang praktikumnya belum bisa kita mungkin melakukan praktikum secara luring, praktikumnya nanti secara daring. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Nilai praktikum ada 25%, nilai UTS dan UAS gabungannya adalah 75%. Dan ini akan dibagi menjadi 4 dosen seperti yang saya sebutkan tadi. Dan setiap dosen proporsinya akan berbeda. Kalau di lab kami menghitung proporsi tiap dosen berdasarkan berapa kali dia memberi kuliah. Jadi kalau di catatan saya memberi kuliah itu nanti 5 kali, cukup banyak ya, cukup banyak. Dan Prof. Aliagus itu 3 kali, Bu Dr. Andriana 4 kali, dan Prof. Alimon 2 kali. Berarti kalau dari saya misalnya proporsi saya itu berarti 5/14 kali 14 kali pertemuan dikalikan 75%. Itulah nilai proporsi saya. Jadi termasuk tinggi proporsinya saya. Jadi pastikan saat Anda menjawab ujian UTS itu Anda dahulukan yang proporsinya tinggi dan pastikan itu nilai bagus ya. Beberapa kali saya menemukan ada nilai bagus ya, tapi di proporsi yang rendah ya. Ini tidak berarti yang proporsinya lebih sedikit itu materinya tidak begitu bukan begitu, tapi ini hanya sekedar strategi untuk mendapatkan yang cukup baik. Kemudian yang kedua, ujian tetap akan diselenggarakan secara daring ya. Dan di semester lalu selalu problem muncul adalah keterlambatan mengumpulkan jawaban ya. Meskipun sebenarnya kami itu kalau memberi toleransi waktu itu sudah kita beri waktu ekstra ya, sehingga sangat kecil kemungkinan itu terlambat upload, kecuali memang ada hal yang major, misalnya listriknya mati, tidak ada sinyal sama sekali ya, BTS-nya ambruk gitu kan. Oke, nah kalau nanti ada terjadi keterlambatan seperti itu, nanti akan kita berikan penyaluran melalui email. Nanti di deskripsi soal akan kita berikan itu. Tapi ingat, nanti nilai juga akan kita sesuaikan berdasarkan keterlambatannya masuk emailnya itu kapan ya. Apapun alasannya ya. Kemarin bahkan ada yang anak S1 itu sampai terlambat tuh 1 minggu ada gitu. Ya itu udah kita diskon habis-habisan. Ya, jadi mohon pastikan, katakanlah kalau waktu ujian itu 1 jam, Anda bisa menyelesaikan dalam waktu 50 menit paling tidak. 50 menit sudah upload. Ya, 10 menit, 15 menit sebelum ujian berakhir harus sudah diupload. Untuk memastikan aman. Ya. Oke.
Ini adalah pokok-pokok bahasan yang kita bicarakan dalam kuliah fabrikasi pakan. Jadi di hari ini waktu kita hanya 1 jam setiap kali kuliah, materinya cukup banyak. Ya, sehingga nanti saya akan cepat saja, yang lainnya bisa dibaca sendiri karena isinya materi hari ini hanya tentang tujuannya, sejarah fabrikasi pakan apa, mengapa Anda harus mempelajari fabrikasi pakan, beberapa istilah dalam fabrikasi pakan. Saya tidak akan membacakan definisi satu persatu, tapi hanya akan mempoint out saja istilah-istilah yang penting, ya kata-kata kuncinya saja. Kemudian pekan depan kita akan bicarakan tentang penanganan dan penyimpanan bahan baku. Kemudian pekan berikutnya pengontrolan hama, dan kemudian pekan ketiga kelima desain dan konstruksi pabrik. Kemudian Prof. Alimon akan memberikan materi tentang manajemen lingkungan. Nah, inilah materi 1 sampai 6 itu kita selesaikan sebelum mid semester, sebelum UTS. Kemudian materi 7 sampai 11, materi 7 grinding, mixing, pelleting dan crumbling, packing, labeling itu akan disampaikan oleh Dr. Andriani Astuti, sedangkan manajemen industri, perencanaan produksi dan kelayakan teknoekonomis akan disampaikan oleh Prof. Ali Agus. Ya, jadi ini 14 materi ini akan kita coba sampaikan dalam masa pertemuan 14 kali. Oke. Nah, seringkali mahasiswa itu ada beberapa masalah yang saya, Pak, caranya dapat nilai yang bagus itu gimana sih, Pak? Sebenarnya ini kuncinya. Ya, seringkali mahasiswa mengabaikan ini tujuan instruksional umum. Sebenarnya apa sih mata kuliah ini tujuannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan di ujian tengah semester maupun ujian semester, akhir semester, itu intinya adalah untuk menguji kemampuan teman-teman. Apakah paham, bahkan bisa menerapkan, bisa menerangkan dalam contoh-contoh aplikatif tentang cara-cara mengolah pakan, kemudian pengolahan pakan, kemudian bagaimana merancang suatu industri pakan, merancang pabrik pakan, memproduksi pakan, packing pakan, bahan baku, pakan jadi, penyimpanan pakan di gudang, baik bahan baku maupun pakan jadi, serta bagaimana mengelola lingkungan produksi. Ini teman-teman harus bisa memahami. Kalau sudah memahami, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan aplikasinya diterapkan secara teori atau penerapannya tentu saja. Nah, insya Allah nanti nilai-nilai sudah pasti akan bagus. Ya. Jadi kata kunci seperti ini. Jadi tidak usah khawatir bahwa ini mau tanya apa sih sebenarnya, karena sebenarnya sudah ada di sini secara implisit kita tunjukkan. Oke, nah selalu pertanyaan yang harus Anda tanyakan saat memulai suatu kuliah adalah mengapa saya ngambil mata kuliah ini? Mengapa saya perlu mempelajari fabrikasi pakan? Nah, kalau di kita, menurut dosen-dosen Anda, menurut kami, kenapa kami membuat mata kuliah ini? Karena kami mengharapkan teman-teman itu semua bisa mengenali alat-alat untuk membuat pakan, fabrikasi pakan. Banyak loh yang mahasiswa kita sampai lulus itu tidak tahu yang namanya mixer itu bentuknya kayak apa. Cara berfungsinya bagaimana. Ditanya berapa lama sih untuk memixing satu pakan sebanyak 2 ton gitu. Kira-kira setengah jam, Pak. Nah, itu mixer apa setengah jam mixing? Ya, itu berarti dia sebelum mengenal fabrikasi pakan. Kemudian kita belajar fabrikasi pakan juga agar kita tahu trik-triknya bagaimana mengolah pakan supaya pakan itu kecernaannya naik, bisa mudah dicerna. Ya, ini terkait dengan teknologi pakan juga ya. Kemudian kalau pakan mudah dicerna, kita ternak pasti akan memberikan respon yang baik. Dan kalau kita tahu pakan itu seperti apa, bagaimana mengolahnya, meningkatkan kecernaan, meningkatkan nutriennya, kita bisa juga akhirnya menyusun pakan sesuai kebutuhan. Karena kalau hanya berdasarkan proximat saja tidak terlalu tepat kadang-kadang. Untuk level S2 tidak tepat. Kenapa? Karena katakanlah suatu bahan pakan punya protein 24% tinggi ya, tapi seratnya tinggi. Berarti kan protein ini tidak seluruhnya bisa digunakan. Kecernaannya rendah. Nah, itu akan membuat protein yang dibutuhkan mungkin tidak akan terpenuhi kalau hanya dari berdasarkan perhitungan komposisi kimia saja. Nah, kemudian kalau Anda sudah bisa melihat bagaimana kecernaannya, mengkombinasikan kecernaan dengan kandungan nutriennya, Anda bisa menyusun suatu pakan dengan nutrien intake yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar formulasi berdasarkan komposisi kimia, tapi juga berapa banyak yang bisa diambil, berapa banyak nutrien yang dikonsumsi ya oleh ternaknya. Nah, kemudian juga sebelum membuat satu bahan pakan yang bagus akan sangat percuma kalau kita bisa menyusun ransum yang bagus tetapi bahan pakan yang kita gunakan kualitasnya jelek
Atau kita beli bahan pakan yang bagus, tapi karena penyimpanan yang kurang tepat mengakibatkan bahan pakan menjadi rusak, ya. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara menyimpan bahan pakan, ya. Kelihatan simpel, ya. Udah simpan aja di dalam ruang tertutup, ada atapnya, beres. Ternyata nanti kita lihat di pekan depan, ya. Pekan depan ternyata tidak sesimpel itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada kata-kata kuncinya, ada kunci-kuncinya supaya secara umum bahan pakan seperti apa, terus ada kekhususan tiap bahan pakan masing-masing, ya. Nah, kalau kita tahu cara menyimpannya, otomatis bahan pakan yang kita simpan tidak mudah rusak. Kita bisa memperpanjang masa simpan bahan pakan. Kenapa kita perlu bisa menyimpan bahan pakan dalam masa yang panjang? Karena kadangkala di Indonesia, di negara dua musim kemarau dan musim hujan, ada masa-masa panen raya. Di saat itu bahan pakan murah, kita bisa ambil banyak, kita bisa beli banyak, kita bisa stok banyak-banyak. Saat kita mau stok yang banyak, bagaimana cara kita bisa menyimpan? Itu sangat penting. Kalau tidak, percuma kita stok banyak, tapi dalam jangka 1 bulan bahan pakan sudah rusak, ya, nutriennya sudah hilang, nutriennya sudah rusak, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ada beberapa trik khusus bagaimana pakan itu bisa kita olah sehingga tahan lama, ya, bisa bertahan lama. Dan juga yang paling penting terakhir adalah kita bisa merancang satu industri pakan kecil, paling tidak kecil dulu. Atau paling tidak memahami bagaimana sih suatu industri sistem produksi pakan itu berjalan, ya, di suatu pabrik. Sehingga suatu saat kalau teman-teman ada yang bekerja di sana atau menemui kondisi di mana harus berhadapan dengan pabrik pakan, yang mungkin teman-teman yang di dinas gitu kan, Anda bisa tahu betul bagaimana sih sebenarnya alur produksi pakan. Jadi tidak ngarang sendiri gitu, ada ilmunya. Oke, kita mulai kalau gitu kuliahnya, ya. Tadi pendahuluan aja tentang beberapa hal yang perlu diketahui. Nah, ini materi saya dapat dari Prof. Riz, ya. Prof. Riz sudah pensiun per 1 Desember kemarin, sehingga tidak bisa lagi mengajar di S2 dan S3 dan juga S1, sementara belum bisa. Nah, sehingga materi masih dari Prof. Riz, ya. Saya ringkas sedikit, tapi pada intinya masih sesuai dengan yang ditinggali Prof. Riz dulu. Nah, semuanya sudah tahu bahwa yang namanya produktivitas ternak itu terkait dengan genetik dan lingkungan. Ya, genetik itu ya bawaan lahirnya, keturunannya. Itu bisa dimodifikasi, bisa diupayakan supaya melalui teknik-teknik pemulihan, ilmu pemulihan itu bisa meningkat genetiknya. Ternak-ternak punya potensi genetiknya bisa muncul semua yang bagus-bagus. Potensi genetik yang jelek-jelek tadi tertutup atau menjadi tidak dominan. Tapi juga ada satu faktor penting yang 75%, teorinya 75% mempengaruhi, yaitu lingkungan. Dan di sini termasuk salah satu unsur lingkungan adalah pakan, ya. Di antara semua unsur lingkungan, ada yang mengatakan 75% itu efek dari pakan. Makanya nama ilmu makanan ternak itu sangat penting di dalam suatu sistem kok ada limitasi, coba mudah-mudahan tidak pada. Ini pakai versi yang agak coba mudah-mudahan nanti tidak terlimit, ya, nggak tahu nih. Kemarin sih langsung otomatis diperpanjang dia, tapi kita lihat dulu. Oke, kembali. Jadi pakan itu sebagai salah satu penyedia utama, ya, penyedia utama untuk produksi telur, susu dan seterusnya, ya. Dan pakan merupakan komponen yang paling mahal, terutama kalau kita bicara tentang monogastrik, ya. Kalau di ruminansia, biaya paling mahal itu bukan pakan, tapi di bibit, harga ternaknya, ya. Nah, sehingga pakan ini menjadi satu komponen yang harus hati-hati, jangan sampai gagal, karena biayanya banyak. Kita beli pakan mahal-mahal, habis duit banyak, ternyata nggak bisa sembuh sapinya karena pakannya jelek. Nah, kita harus hati-hati. Nah, hal ini menyebabkan banyak pabrik-pabrik pakan itu berusaha mencari cara bagaimana bisa memproduksi pakan yang efisien tapi juga paling baik. Oke, nah ini teori yang ini sering Anda dengar, bahwa pakan itu 70% dari total produksi. Ya, ini sebenarnya harus hati-hati saat membuat klausul seperti ini. 70% betul kalau itu unggas. Kalau itu hewan besar, ya, sapi, kambing, domba, kuda, harga ternaknya, bibitnya itu yang lebih tinggi. Kalau tidak percaya, coba hitung aja. Ada poli sapi 200 kg, harga berapa? 14-15 juta bibitnya.
Anda pelihara 3 bulan, biaya pakan per hari berapa? Katakan 10.000. 10.000 kali 3 bulan kali 90, berarti berapa? Dalam 1 bulan biaya pakannya berapa? Dalam 3 bulan berapa banyak? 900.000, itulah 1 juta. 1 juta versus biaya belinya sapinya 14 juta. Ya. Mana yang lebih tinggi? Biaya pakan apa biaya bibit? Nah, jadi angka 50-70% itu tergantung ternaknya. Makanya saya kasih dalam kurung gitu. Ya, seringkali kalau buat pustaka itu, pustaka ada penelitian tentang ruminansia, buat tulisan tentang ruminansia bilang 70%. Biasanya saya langsung coret itu kalau unggas gitu. Nah, kita bicara secara sedikit ya. Aplikasi pakan itu kayak apa sih? Tadi sapi itu salah satu hewan yang pertama kali dijinakkan. Yang dulu pertama anjing, setelah itu sapi, karena anjing dipakai untuk berburu, untuk menjaga tuannya. Kemudian sapi mulai ditangkap ya, kemudian dibudidayakan. Nah, sewaktu masih alami dia makan hijau, dia dari dasar kan sapi ruminansia itu herbivora. Ya. Tapi begitu itu sapi itu kita pelihara, ya, dia masih herbivora sebenarnya. Dia cukup makan hijauan. Tetapi karena sifat manusia ingin lebih, ya, selalu berpikir bagaimana sapi ini, ruminansia ini bisa lebih cepat gemuk. Sapi yang alaminya ADG yang mungkin sehari 0,3 kilo, 0,4 kilo, bagaimana bisa 1,5, 1 kilo, maunya kan begitu. Sehingga mulai berpikir bagaimana diberi pakan ekstra. Ya. Dikasih rumput yang banyak, zaman dulu. Dipeliharakan rumput, akhirnya termuncul teknologi konsentrat dan seterusnya. Ya. Intinya, ya, pemberian pakan tambahan itu sudah mulai muncul lama, tetapi yang komersial untuk dijual itu ya baru beberapa puluh tahun terakhir, ya, nanti ada sejarahnya, ya. Terutama kalau kita bicara penggunaan by-product dari agriculture, ya. By-product dari agriculture itu dulu sebenarnya kan limbah dari gandum kalau di Eropa, gandum dan jagung. Dulu tidak digunakan, dan dulu yang namanya menggiling dehaling, menghilangkan sekamnya dari biji-biji gandum atau jagung, itu kan menggunakan tenaga air kayak kincir gitu di dekat sungai, menggunakan, kemudian dedaknya itu dibuang saja ke sungai, dan ini akhirnya membuat sungai menjadi kotor. Ya, kalau di daerah yang jauh dari aliran sungai biasa pakai hewan ternak, sapi atau kuda yang muter gitu ya. Nah, tapi pada intinya ya, limbahnya ini karena dibuang di sungai membuat polusi dan membuat ada biaya tambahan untuk mengolahnya, sehingga ada yang berpikir kalau itu bijinya bagus dan bisa dikonsumsi manusia, mungkin kulitnya, hybrid produknya itu bisa juga dikonsumsi oleh hewan, ya. Kemudian beberapa orang melakukan analisis kimia, melihat isinya itu apa sih, sama nggak dengan yang dikonsumsi manusia. Kalau tidak sama, seberapa banyak berkurang atau bertambahnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya mereka bisa menyimpulkan bahwa oh, ini bisa digunakan untuk ternak. Nah, peneliti-peneliti terdahulu yang zaman mbah-mbah kita dulu itu, ya, yang berasal dari Jerman dan Amerika itu menemukan bahwa protein adalah salah satu yang dibutuhkan ternak untuk memaksimalkan kinerja. Ya, itu merupakan salah satu limiting factor untuk produksi daging, susu, dan telur. Kemudian bahwa produk pertanian itu masih mengandung protein, sehingga ini diasumsikan berarti masih bisa digunakan oleh ternak. Nah, awalnya dulu itu kalau tahun 1875 itu waktu pabrik pakan, dan tanda petik pabrik pakan pertama di Illinois itu muncul, adalah menggunakan jerami kedelai, bukan bungkilnya tapi jeraminya, daun dan batang sisa tanaman kedelai dikeringkan, dihai, kemudian itu digunakan untuk pakan ternak, ya. Karena mereka melihat ternak itu mau makan tanamannya, berarti kalau dikeringkan pasti mau. Nah, setelah itu baru berapa tahun itu ya, 30-40 tahun kemudian baru dimulai mereka menggunakan bungkil dari kedelai, ya, untuk pakan ternak. Bungkil kedelai kan itu kayak vitamin B2 dan vitamin-vitamin yang lain, tapi waktu itu belum tahu orang itu fungsi vitamin, ya, sebelum tahun 1940. Antibiotik tahun 1950 dan seterusnya. Tapi saat ini di USA oleh FDA, ya, sekarang semua itu ada aturannya, ada aturan dari FDA, kandungan antibiotik harus sekian, berapa untuk manusia dan juga untuk ternak.
Nah, kalau di Indonesia juga sudah mulai ada aturan-aturannya, tapi ini di antara teman-teman produsen pakan ini masih ditolak, ya boleh katakan ditolak. Kenapa? Karena kalau antibiotik dihilangkan dari pakan, terutama pakan unggas, itu akan efek sampingnya itu lebih banyak, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau itu dihilangkan, harus ada bahan lain yang untuk menggantikan antibiotik. Ya banyak herbal dan segala macam penelitian-penelitian itu. Tapi itu kalau diaplikasikan secara industri itu masih cukup mahal. Sehingga biaya pakan itu akan menjadi meningkat tinggi sekali. Kalau biaya pakan tinggi, berarti nanti harga dagingnya, daging ayam, telur ayam akan naik. Nah, sehingga akan menurunkan konsumen, ya menurunkan permintaan konsumen. Jadi yang namanya pakan itu tidak simpel bagaimana membuat pakan murah, mahal, bagus. Kita harus memperhatikan nanti yang pakai siapa. Laku tidak dijual. Kalau dijual kira-kira nanti beri manfaat bagus nggak, kinerja seperti apa. Kalau kinerja menurun, ya pasti menurun juga. Ya. Ini saya cepat aja ya, perkembangan sejarah-sejarah ini, karena sebenarnya nanti di ujian tidak akan saya tanyakan masuk pelajaran tentang sejarah. Ini hanya sekedar ketahui aja. Nah, makin berkembang setelah byproduct, kemudian mereka bagaimana caranya byproduct itu bisa lebih efisien digunakan. Yang serat kasarnya tinggi, bagaimana dia meningkatkan supaya kecernaannya lebih naik, ya. Itu terkait dengan efisiensi, konversi pakan, feed cost ratio, kemudian juga income over feed cost. Saya nggak perlu nerangkan lagi nih, udah tahu lah ya berapa. Jadi misalnya feed conversion itu berapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging misalnya, kemudian setelah itu. Kemudian berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging. Itu Anda sudah pelajari nih harusnya di S1. Oke. Nah, sekarang penggunaan secara utuh sudah jarang dilakukan, ya. Semua mesti sudah diolah. Paling tidak sudah mengalami proses awal paling sering itu adalah apa? Pengeringan, ya, sehingga itu akan disimpan lebih lama, ya. Kemudian juga ada proses-proses yang lebih maju lagi, dehulling itu adalah pengupasan, ya, dihilangkan biji kulitnya. Extraction, diekstraksi, ditekan, nanti ada istilah-istilah di belakang, grinding, rolling, flaking, popping, roasting, microwaving, exploding, plating, semua ada tujuan dan ada penggunaannya tergantung bahan pakannya. Nanti istilah-istilah ini akan ada di bagian istilah-istilah. Oke. Dan sekarang Anda semua sudah tahu, campur pakan ya masih dilakukan sih sebenarnya, poin 1 di atas itu. Campuran sederhana telah ditinggalkan. Ya kalau di luar, ya kalau di Indonesia petani masih banyak melakukan. Rumput ditambah polat yang dicampur air, komboran. Udah, itu pencampuran sederhana itu. Rumput ditambah sumber energi tambahan. Atau ada proteinnya juga kalau polat, ya, wheat polat, ya. Itu secara teori sudah tidak pas lagi. Sekarang semua harus dihitung berdasarkan bahan penyusunnya apa, kualitasnya seperti apa, ya. Oke, kita lanjut ya. Suara saya kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Sorry gangguannya. Wah, jelek tenan. Oke. Kita cepat aja, waktunya cuma 1 jam. Pada intinya di poin ini adalah sekarang kalau nyusun pakan itu harus tidak hanya sekedar rumput ditambahin sesuatu begitu, tapi harus diperkirakan konsumsi kualitas nutriennya, komposisi nutriennya apa, kemudian kecernaannya berapa kalau level lebih tinggi, kemudian keseimbangan antara mikromineral, makromineral, dan seterusnya. Dan makin complicated modelnya sekarang, kalau kita menghitung secara manual kita bisa pusingnya setengah mati. Pakai cara yang sederhana, pakai Excel pun tidak bisa sempurna, sehingga ada yang namanya linear programming, ada yang lebih sederhana list cost ration, ya. Dan salah satu yang sekarang kita sedang pelajari teman-teman di TMT itu adalah menggunakan list cost ration menggunakan Excel, ya. Kita ada Mirza punya itu filenya, kalau teman-teman tertarik silahkan nanti berbagi dengan Mirza, ya. Kalau perlu nanti pasca saya bilang ke Bu Nafik dan Pak ini mungkin perlu diajari ya teman-teman pasca secara khusus bagaimana menggunakan itu. Oke. Nah, bungkil kedelai ya mulai digunakan tahun 50-an intinya, karena dia proteinnya tinggi sekali, ya. Cuma saat kita harus menggunakan bahan pakan sumber byproduct, kita harus melihat
sumbernya di mana, jauh atau tidak, itu lokal apa bukan, dan kualitasnya. Karena transportasi, kemudian produksinya berapa banyak, dan itu lokal atau impor, itu harus diperhitungkan karena itu bisa menambah harga. Maunya harga murah jadi mahal. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan nilai gizinya, perlu dilakukan teknologi-teknologi tertentu, ya, aplikasi dari teknologi tertentu, dan mungkin butuh peralatan-peralatan tertentu atau bahan-bahan tertentu, misalnya seperti enzim, ataupun starter atau mikroba selulitik dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini mulai dari tahun 1885, mulai dari penggunaan bungkil kapas sampai yang terbaru sekarang, yaitu sudah semua. Kalau teman-teman lihat di sini, beberapa pakan ini kan namanya pertama dipakai itu dia bukan pakan, istilah pakan inkonvensional, pakan yang tidak konvensional, pakan yang tidak umum. Tahun 1888 misalnya corn gluten meal itu pakan yang tidak umum, aneh itu. Tetes tahun 1898 tuh kok dikasihkan ke ternak, itu pakan yang aneh, inkonvensional. Tapi sekarang itu semua udah jadi pakan yang konvensional. Bungkil kedelai, urea, produk-produk hewan, ini semua yang ada di daftar itu semua sekarang sudah menjadi pakan konvensional. Nah, sehingga ini maksudnya apa? Kalau sekarang ada yang mengatakan ini pakan inkonvensional, mungkin sekarang inkonvensional. Beberapa tahun lagi begitu itu baik dipakai, dia menjadi pakan yang konvensional, ya. Polar itu beberapa tahun lalu masih pakan asing, itu aneh itu, ya. Sekarang udah menjadi pakan yang konvensional, dipakai siapapun. Ampas tahu dulu itu juga termasuk di kuliah saya di awal waktu saya masih jadi mahasiswa. Ampas tahu itu termasuk pakan inkonvensional. Tepung bulu gitu ya. Sekarang itu pakan konvensional, itu semua udah. Ya. Nah, tahun 1810 ada feeding standard. Jadi kalau memberi pakan ternak feeding standard itu, ternak itu butuh berapa untuk maintenance, berapa untuk produksi, berapa untuk reproduksi dan seterusnya. Nah, jadi berapa banyak nutrien yang dibutuhkan oleh setiap jenis ternak, setiap kondisi fisiologis itu mulai 1810 udah mulai dilakukan. Ya, dulu itu hanya berdasarkan berapa banyak kandungan nutriennya, berapa banyak komposisi kimia, belum melihat kecernaannya dan seterusnya. Ya, yang paling terkenal feeding standard itu yang sering kita pakai adalah NRC. Ya, kemudian ARC juga mengembangkan, ada RUDP, rumen undegraded protein. Ya, tapi yang paling ketop di Indonesia itu paling sering digunakan NRC. Nah, padahal kalau secara ARC berdasarkan tingkat degradasi rumen itu ada macam-macam bahan pakan, ada yang energi, protein, terdegradasi cepat dan lambat, dan ini akan sangat berpengaruh pada ketersediaan dalam rumen. Ya, ini di kuliah saya yang lain ya, tidak usah di sini ya. Intinya harus ada sinkronisasi saat di dalam rumen itu ada energi, juga harus ada protein. Jadi intinya kalau Anda memberi pakan yang sumber energi cepat terdegradasi, harus ada sumber protein cepat terdegradasi juga, supaya terdegradasinya barengan. Ya, waktu terdegradasi dalam rumen sama. Akan tidak efisien Anda memberikan gaplek misalnya, itu kan sumber energi cepat terdegradasi, tetapi tidak disertai dengan protein yang cepat terdegradasi. Jadi Anda berikan gaplek, ya, kemudian proteinnya Anda menggunakan misalnya bungkil sawit itu serat kasar cukup tinggi, itu ada protein yang lambat terdegradasi, tidak match kecepatan degradasinya. Ya. Nah, kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia itu sebelum krisis moneter tahun 1997 itu banyak itu berkembang pabrik pakan. 97 itu banyak juga yang begitu krisis moneter menurut berkurang, bahkan ada yang tutup gulung tikar. Nah, masalah di Indonesia itu kualitas bahan pakan bervariasi tergantung suppliernya, ya. Kalau pakan-pakan yang pabrik pakan kecil, yaitu tadi kualitasnya sulit terjamin. Kalau pakan komersial yang besar, biasanya pabrik memonitor dengan baik. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang pabrik pakan, pabrik di Indonesia ya, pabrik pakan unggas pasti itu pabrik pakan besar. Coba perhatikan. Java, Jedang, atau Samsung, apalagi Wonokoyo, itu semua fokus mereka adalah pakan poultry, unggas. Nah, yang pemain pakan ruminansi mana? Pabrik pakan menengah dan kecil, Puspeta, kemudian macam-macam lah itu menengah ke bawah itu ukurannya.
Kenapa? Karena kualitas pakan yang sangat bervariasi. Kalau kita menggunakan untuk pakan unggas, akan langsung kelihatan. Unggas kan umurnya hanya sebulan, 35 hari. Pol-polnya 1,5 bulan. Sehingga begitu pakannya kualitasnya berubah sedikit saja, langsung kelihatan efeknya. Sapi agak lebih santai, karena masih ada mikrobarumen yang mengolah. Ya, yang menyimbangkan dalam mikrobarumen. Makanya kalau di sapi, kualitas pakan kurang begitu baik, ya akan kelihatan, tapi tidak langsung. Ya, butuh waktu dia. Nah, kalau kita menggunakan tabel-tabel feeding standar di luar, yang sering terjadi adalah kita overestimate ya kandungan pakan. Kita menggunakan tabel-tabel pakan dari luar, sering overestimate kandungannya. Termasuk yang sering kita pakai adalah tabel-tabel komposisi pakan di Indonesia. Ya. Nih. Ya, kelihatan kok hilang. Nah, ini. Oke. Nah, ini termasuk yang kok nggak kelihatan. Susah ya. Ya, nggak tahu lah. Bukunya Pak Haryat tadi. Bukunya Pak Haryat tadi itu di Indonesia, tapi sebenarnya isinya juga ada beberapa dari luar. Jadi kadang-kadang overestimate. Kita melihat tuh kandungan nutrisinya tinggi, begitu kita analisis tidak setinggi itu. Saya betul-betul merasakan saat menganalisis bungkil sawit. Ya, bungkil sawit itu ternyata tidak seperti di teorinya. Itu serat kasarnya tinggi. Ya. Nah, sehingga memang ada sedikit perdebatan antara bahan baku dengan bahan penyusun. Apa sih bedanya nanti di istilah-istilah ada. Kemudian belum lagi kita bicara pemalsuan. Pemalsuan Indonesia bahan pakan luar biasa. Ya, yang monitor siapa? Yang mengontrol siapa? Kalau di USA ada FDA, kalau di sini tidak ada. Ya, belum ada. Feeding standar masih kita pakai yang seperti saya sampaikan tadi, NRC, Lanjan, ini semua adalah untuk ternak-ternak subtropik. Ternak kita tidak butuh banyak penelitian teman-teman itu, tapi belum dijadikan satu feeding standar. Beberapa teman-teman peneliti itu menunjukkan bahwa ternak-ternak kita, sapi-sapi kita, sapi lokal ya, itu tidak butuh feeding standar yang setinggi yang di NRC. Contoh misalnya sapi Bali itu banyak teman-teman yang saya penelitian sapi Bali cerita ke saya. Kalau sapi Bali itu butuh protein kasar itu sekitar 10%. Lebih dari itu mereka tidak akan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Nah, saya tanya balik, ya, dan buktinya apa Pak? Ya publikasi saya, publikasi kami. Tapi publikasi itu belum dikolaborasikan menjadi satu feeding standar seperti NRC. Di Indonesia begitu, ya masih kita menggunakan NRC. Kemudian perlu dipertimbangkan konsep undegraded protein itu bisa jadi satu terutama pakan kita dengan kecernaan yang rendah, bisa jadi konsep undegraded protein bisa punya potensi lebih kalau di Indonesia. Ya. Kemudian juga perlu diingat di stability kecernaan masing-masing bahan pakan cepat dikombinasikan dengan cepat, energi cepat dengan protein cepat. Terdegradasi protein lambat dengan protein lambat itu perlu disinkronkan supaya tidak mismatch ketersediaannya di dalam rumen. Oke, ini yang bagian satu ya. Ini tentang sedikit sejarah. Kemudian yang bagian kedua, sebentar. Saya sudah mendengarkan azan. Jadi kita cepat saja. Mana dia? Oke. Ini Pak mengganggu nih. Oke, sekarang kita bagian kedua, terminologi dalam aplikasi pakan istilah-istilah ini cepat aja lah. Nanti Anda bisa baca sendiri. Saya hanya point out yang poin-poin penting saja. Oke, ada beberapa istilah yang perlu kita tahu karena ini kita gunakan nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya. Sampai di kuliah di akhir ada beberapa istilah supaya tidak bingung kalau ketemu istilah-istilah baru yang mungkin belum pernah dengar.
apa bedanya feed ingredient, apa bedanya feed, apa bedanya feedstuff gitu ya. Itu contoh yang paling gampang. Ya, finished good, ya unfinished good itu apa maksudnya ya. Jadi kalau kita kategorikan terminologi industri pakan ada terkait dengan feed ingredient, finished feed, feed in process, processing term, waktu, dan warehouse dan packing ya. Feed ingredient adalah bahan yang digunakan dalam pakan ya, bahan-bahan apapun semua. Finished feed itu adalah pakan jadi. Feed in process adalah pakan dalam proses pembuatannya, jadi misalnya dalam proses pelleting itu istilahnya apa saja. Kemudian waktunya, berapa lama waktunya akan menentukan istilah-istilahnya, nanti kita lihat di belakang, pergudangan dan juga packing. Oke, yang perlu kita tahu sekarang ada istilah commercial feed. Ya, commercial feed, ada istilah formula feed, ada istilah feed ingredient. Commercial feed itu intinya semua bahan pakan campur jadi satu, dijadikan pakan, dan ini biasa dijual untuk umum. Nah, commercial feed itu ada dua, formula sama feed ingredient. Formula feed itu biasanya dibuat secara proporsional ya. Untuk pakan yang spesifik, misalnya khusus untuk sapi potong di penggemukan untuk khusus penggemukan, atau sapi perah laktasi, untuk unggas, untuk layer, untuk ayam petelur, untuk broiler. Nah, itu adalah formula feed. Kalau feed ingredient itu istilah untuk menyebutkan bahan-bahan pakan yang digunakan untuk menyusun commercial feed ya. Dan tanpa memperdulikan dia itu disusun secara proporsional atau tidak ya. Nah, formula feed pun ada dua macam. Yang satu yang atas pesanan, biasa disebut sebagai customer formula feed. Yang satu yang dibuat oleh pabrik berdasarkan perhitungan mereka, siapapun beli bisa pakai. Apa istilahnya? Generik ya, umum ya. Jadi dia punya patokan umum. Oh, kalau mau penggemukan sapi berarti dia buat prokonsentratnya, PK-nya sekian persen, 18%, dia jual dengan 16%, dan 17%, ada 18% dengan harga berbeda. Pembeli tinggal memilih. Itu komersial formula feed. Kalau customer formula feed, dia berdasarkan pesanan ya, dan ini cukup banyak ternyata pabrik pakan. Dia pesan, saya mau pesan sekian truk atau sekian ton pakan untuk layer saya. Nah, biasanya formula feed seperti ini jatuhnya akan lebih murah. Kalau di luar negeri ini sudah sangat umum ya, formula feed ini dikirimkan dalam bentuk truk itu, tidak dalam bentuk karung ya, tidak dalam bentuk bags, karena akan mengirit bahan pakan, mengirit biaya. Dan biasa nanti di peternakan ayamnya atau peternakan sapi atau peternakan apapun itu, dia sudah punya kontainer untuk menyimpan ya. Jadi nanti di truknya tinggal dituang ke situ, nanti dia tinggal ngambil. Termasuk di peternakan kecil kalau di luar. Tapi kalau di Indonesia masih mengandalkan yang di karung, di bagging. Jadi ada biaya tambahan untuk baggingnya. Feedstuff itu adalah definisi bahan pakan ya, semua bisa dimakan, bisa dicerna sebagian atau seluruhnya dan tidak mengganggu kesehatan. Itu udah ada di S1. Kemudian ada istilah bahan makan obat-obatan. Itu biasanya tujuannya bisa mengobati, mencegah penyakit maupun mengobati atau menghilangkan rasa sakit. Atau juga ada yang mengandung antibiotik pun sering disebut sebagai medicated feed ya, bahan pakan yang mengandung obat-obatan. Nah, pakan itu bisa disebut juga dikelompokkan lagi. Ada yang nama complete feed. Complete feed itu nama sudah jelas, pakan komplit ya, dia pakan yang lengkap. Namanya komplit itu berarti artinya nutrien sudah seimbang, sudah cukup. Kalau untuk ruminansia berarti di situ sudah ada sumber serat, ada sumber karbohidrat, sumber protein, dan ada mineral yang cukup ya. Nah, biasanya kalau untuk unggas ya biasanya sama ya, seratnya tidak, tanpa serat. Jadi sudah memenuhi, hanya diberi pakan itu saja tanpa pakan yang lain dia sudah cukup. Ya tinggal dikasih minum aja ya. Feed supplement adalah pakan tambahan yang intinya ditambahkan pada pakan lain, dan biasanya pakan yang kita tambahi itu, yang tambah feed supplement itu, kita tahu bahwa pakannya itu kurang baik. Ada sesuatu yang kurang di pakan utama itu, di pakan pokoknya, sehingga kita suplementasi dengan tambahan pakan ya. Misalnya ini praktek yang sering dilakukan juga oleh beberapa company untuk menekan biaya produksi pakan. Dia misalnya beli konsenter yang tidak begitu mahal, biasa dia beli di pabrik-pabrik yang kecil-kecil gitu. Kemudian dia analisis, oh pakai ini konsentranya kurang ini deh, kemudian dia tinggal menambahkan kekurangannya itu.
Ya, trik ini juga mengirit lumayan loh, banyak itu mengirit biaya produksinya. Kemudian yang istilah konsentrat. Nah, kalau konsentrat itu masih perlu ditambah dengan sesuatu. Dia pangkat menguat, masih harus tambah, harus diencerkan. Ini justru yang ditambahkan itu bukan bahan pakan yang kualitasnya tinggi. Karena konsentrat ya terkonsentrasi. Beda dengan pakan komplit atau pakan lengkap atau apa ya. Itu beda. Kalau pakan lengkap tidak perlu lagi. Contoh pakan lengkap kalau kita bilang komplit kan selalu terpikirkan di sapi ya, pakan komplit yang terkenal sapi, kambing itu ya, rumput campur dengan konsentrat. Tapi sebenarnya pakan komplit itu pun termasuk pakan unggas. Ya. Apa BR itu pakan komplit itu. Bukan konsentrat, bukan konsentrat. Konsentrat itu yang kalau kita beli apa ya kalau di unggas itu ya. Ya ada konsentrat unggas biasa bebek ya, bebek. Kemudian di situ ada tulisannya, masih harus campur jagung lagi, ditambah apa lagi gitu ya. Jadi dia masih harus diencerkan, dan tanda petik diencerkan dengan bahan pakan lain, dicampur bahan pakan lain. Itu namanya konsentrat. Ya. Scratch feed itu biasa biji-bijian mentah ya. Ini mbah-mbah kita dulu ya. Bapak saya dulu almarhum kalau ngasih makan ayam itu kasih beras yang pecah-pecah itu. Wah, itu namanya scratch feed kalau istilahnya sekarang. Dulu nggak tahu namanya, pokoknya dikasih makan beras pecah gitu. Kalau mass feed ya belum diolah, masih dalam bentuk tepung. Ini dalam bentuknya. Meal feed itu dalam bentuk merengkel-merengkel gitu ya, karena dia biasanya bungkil ya. Dia agak lengket-lengket gitu, ada menggumpal seberapa bagian. Kemudian aditif adalah ditambahkan dan jumlah kecil ya. Beda dengan suplemen apa? Suplemen itu biasa mengandung nutrien. Aditif belum tentu mengandung nutrien. Bisa juga mengandung nutrien tapi belum tentu, biasanya tidak. Kemudian suplemen penambahnya banyak, aditif itu penambahnya sedikit. Ya, biasa aditif ini mineral, vitamin itu termasuk dalam dalam bisa dimasukkan dalam kategori aditif. Nah, kalau dari bentuknya ada yang agglomerated feed, itu pakannya menggumpal-gumpal ya. Mengumpal. Jadi dia seperti antara pelet sama mash, antara pelet dan tepung. Kalau pelet jelas dia bentuknya bulat-bulat, panjang kayak silinder kecil-kecil. Ada yang kecil, ada yang medium, ada yang large ya, tergantung ukurannya. Dan ini juga akan sangat tergantung untuk ternak apa ya. Seninya buat pelet itu sebenarnya adalah bagaimana membuat, selain menyusun komposisinya ya, membuat pelet itu cukup keras sehingga saat dia ditaruh di karung, dibawa pergi-pergi, dipindah-pindah, dia tidak rusak, tidak pecah. Tapi dia juga cukup empuk sehingga begitu dia dipakan ternak, dia langsung bisa lepas ya. Contoh pelet ayam itu kalau terlalu keras, ayam itu nanti matuknya capek dia. Dipatuk itu pecah, nggak mau pecah, masuk sulit telan dia. Tapi kalau terlalu lembek, begitu patuk pecah, dia makannya kan sedikit ya, karena belum susah dia untuk ambil mulutnya. Itu seninya buat pelet. Oke. Nah, kebiasaan penyusunnya pelet ada dua macam, high fat yang kandungan lemak tinggi sama yang high molasses. Jadi keduanya intinya itu pelet yang mengandung energi tinggi, yang satu dari lemak, yang satu dari tetes ya. Kemudian cubes itu kayak pelet tadi, bentuk kotak-kotak agak besar. Kemudian expanded pellet itu biasanya pelet yang sama proses pembuatannya, hanya bentuknya saat dia keluar dari die, lubang die-nya itu yang agak berbeda. Jadi kalau lubang die pellet biasa itu bentuknya bulat, lurus gitu ya, kalau kita lihat itu lurus. Tapi kalau yang expanded pellet itu dari dalam lubang itu, kalau lihat dibuka die-nya, lubangnya gimana ya, kasih gambaran ya, bingung saya. Saya punya sesuatu yang bisa untuk mencontohkan. Nah, ini aja lah. Anggaplah ini ini selotip. Anggaplah ini die ya. Die apa artinya yang biasa kita pakai untuk, ya lubangnya banyak, nggak cuma satu ya, tapi ini kebetulan cuma satu karena ini selotip. Anggaplah ini lubang die. Ini lubang die pellet yang biasa itu seperti ini, lurus. Anda lihat dari sisi depan, iya diameternya, kalau ini berapa ini diameter? Ini diameter 4 cm misalnya. Nah, ini pelet raksasa ini. Ini diameter 4 cm di bagian depan, di bagian belakang juga diameter 4 cm. Kalau untuk expanded pellet di bagian dalam
diameternya itu lebih besar dari bagian depan. Jadi misalnya seperti ini, bagian dalamnya 4 cm, bagian depannya cuma dibuat 2 cm. Jadi mengecil kayak corong dengan tekanan yang sama dari dalam. Efeknya apa? Begitu pakan masuk dia kan ketekan. Begitu dia keluar dari lubang dai di luar yang kecil itu dia akan ngembang. Mencotot gitu, kalau orang Jawa mencotot, gitu. Nah, kan dia mencotot, mencotot ya apa ya, expand, mengembang lah, yang mengembang bahasa Indonesia mungkin. Di dalamnya akan ada udara yang terperangkap. Nah, ini teknik ini yang sering dipakai untuk membuat pakan ikan. Sehingga pakan ikan itu kalau dikasih di pakan lele, pakan gurame, ya, dikasih di atas airnya, ngambang dia nggak tenggelam. Ya, karena ikan lele itu pemakan yang di bawah ya, tapi gurame, nila itu kan dia makannya pakan yang di atas. Sehingga kalau dia pakannya tenggelam, dia konsumsinya akan turun, ya. Dia lebih suka makan yang di atas. Nah, ini teknik yang digunakan untuk membuat pakan ikan. Crumbles adalah pelet yang dipecah-pecah, jadi menjadi butiran lebih kecil. Wafers itu adalah pakan yang digumpalkan dari bentuknya seperti yang namanya wafer ya, bentuknya seperti wafer ya, tadi seperti kotak itu ya, seperti persegi panjang. Biskuit itu biasanya ya, sebenarnya wafer itu termasuk biskuit, tapi biasanya yang namanya biskuit itu lebih sedikit kandungan seratnya. Kemudian blok itu juga sama ya dengan wafer. Biskuit itu mirip-mirip dengan blok, tapi bloknya biasanya ukurannya lebih besar, biasa dalam bentuk untuk dijilat ya, dijilat ataupun digigit bisa, tapi tergantung kekerasannya. Nah, dalam proses pengolahan bahan pakan, nah nanti di Bu Andri akan banyak cleaning ya, pemisahan bahan-bahan yang tidak perlu. Jadi bahan pakan itu harus dibersihkan dulu. Ada benda asing, karena kita bisa menjamin kita dari distributornya, dari suppliernya, tidak kita bisa menjamin di situ ada paku masuk, kawat masuk, rafia dan bahan-bahan lain. Ya, sehingga harus di cleaning. Nah, macam-macam cara cleaning ada dengan scalping pakai saringan, ya. Ada pakai aliran udara, aspirating itu biasanya menghilangkan yang partikel-partikel kecilnya, debunya. Biasanya pakan dicerot dari bawah turun gitu, disuntak itu dituang. Kemudian ada blower. Nah, ini sering saya pakai kalau bersihkan pakan burung saya itu. Saya sebel gitu, nanti akan terbuang debunya. Kalau dulu zaman mbah-mbah kita kalau punya beras itu diayak itu pakai tampi gitu. Nah, itu sambil ditampi itu biasa ditiup-tiup biar debunya keluar yang halus-halus. Nah, magnetic separating itu pakai magnet karena seringkali bahan pakan itu kecemplungan sesuatu. Ya namanya byproduct, kadang-kadang byproduct itu misalnya bangsanya bekatul kan proses pemisahnya melibatkan logam. Ya, untuk memisahkan, untuk menggiling itu. Kadang-kadang ada serpihan kecil di situ. Ya, kita nggak bisa lihat mungkin karena dia satu di antara sekian ton. Tapi dengan magnet dia akan ketarik. Ya. Nanti kan suatu saat jika teman-teman punya rezeki untuk melihat ke pabrik pakan, coba minta lihat apa aja yang ditangkap oleh magnet. Mereka biasa punya di ember itu. Anda akan takjub melihat apa saja yang bisa ditangkap oleh magnet di situ. Kadang-kadang bahan-bahan yang kita nggak duga bisa ada di situ. Nah, separating mirip dengan screening sebenarnya ya, dari berdasarkan ukuran. Nah, kalau screening pakai ayaan. Kalau grading itu mirip dengan separating berdasarkan grade-nya, sizing juga ini intinya separating, grading, sizing dan screening itu pemisahan berdasarkan ukuran ya. Kalau drying pengeringan ya gampang. Breaking dikompakkan, dipadatkan, jadi supaya volumenya mengecil, jadi mirip di press begitu, tapi bukan pelet, di press saja, hanya di press untuk memadatkan penyimpanan. Dan juga ada yang penolakan, kal itu hasil dari culling, hasil penolakan. Jadi part yang jelek kita kal, kita buang. Nah, ini proses pengukuran ya, nanti di Bu Andi juga ada. Grinding itu penggilingan, rolling itu juga sebenarnya digiling, dipecah pakai 2 roll, dan 2 roll yang menggiling dengan dengan arah yang berlawanan gitu, sehingga nanti dia kejepit, pecah. Cracking itu juga dengan cara dipukul dengan hammer mill gitu, misalnya dengan hammer mill sehingga tidak terpukul, pecah. Cutting dipotong dengan pisau, misalnya seperti chopper. Clipping itu biasa ujung-ujungnya yang dihilangkan, ini jarang dilakukan ya. Ini jarang dilakukan karena tidak praktis sekali, sangat tidak praktis. Flaking sama dengan rolling, hanya rollingnya itu rollnya tidak besi keras, sehingga saat dia
jepit di antara dua roll itu dia tidak pecah, tapi dia gepeng. Gepeng kayak apa ya? Kayak apa namanya tuh? Aduh, saya kok lupa namanya. Kalau yang di makanan manusia itu emping. Nah, kayak emping. Emping itu tapi bukan model flaking kalau emping, tapi bentuknya mirip itu. Jadi kayak gepeng itu pinggirnya pecah-pecah. Nah, kayak itu bentuk flake itu kayak gitu. Biasanya di jagung dilakukan. Kemudian dehuling, dihilangkan luarnya. Kalau kita sebut digiling, biji padi digiling, itu dihilangkan halnya, dihilangkan kulit skamnya. Nah, itu dehuling gitu namanya. Kemudian steaming digunakan uap panas biasanya. Kemudian premixing itu adalah pencampuran dengan sebelum dicampurkan bahan pakan lain. Jadi sebelum mixing dia di pre dulu, ada tambahan dulu. Kalau mixing pencampuran, cooking dimasak, extraction itu gabungan antara penggilingan dikasih uap panas, kemudian tekanan mekanik ya, sehingga terjadi gelatinasi pati ya. Kalau patinya tergelatinasi biasanya lebih tersedia nutriennya, dan biasanya pada proses ekstruksi ini juga ditambahkan lainnya, misalnya sumber protein yang lain. Contohnya di Nutrifit ya, dulu namanya Puspetasari, sekarang Nutrifit itu punya namanya alat ekstruksi itu ya, dan ada banyak pabrik pakan sekarang punya itu dia gaplek dicampur dengan urea, dimasukkan dalam extraction itu, sehingga nanti hasil keluarnya adalah gold saya lupa namanya. Nah, itu dia menggunakan itu sehingga dia akan punya produk semacam pati yang sudah tergelatinasi, sehingga kecerahannya lebih tinggi lagi, lebih nutrien banyak bisa digunakan, dan proteinnya tinggi karena ada penambahan urea. Dan itu udah jadi satu, tidak bisa dipisah. Nah, dalam proses pembuatan pellet atau pelleting ada istilah pelleting, proses pembuatannya, conditioning itu bagaimana penyesuaian kadar air atau temperatur ya sebelum dia dipanaskan. Kemudian saat dia dipanaskan, prosesnya itu adalah conditioning. Kemudian cooling itu keluar dari die-nya, dia didinginkan dengan udara dingin dan langsung dilanjutkan dengan pengeringan. Setelah itu kalau mau buat crumble, pellet itu di-crumbling, dikurangi menjadi granular, dipecah lagi. Kemudian diayak ya, mana yang masuk pellet, mana crumble, dan juga ada biasa dia ukuran mesh ya. Kemudian ada proses-proses yang lain, yaitu misalnya blocking itu membuat dipadatkan ya, dengan pakai penekanan piston secara mekanis. Buffering buat pakan besar menjadi satu bentuk padatan seperti blok ya. Kemudian ingredient, ada mikro ingredient, yang mikro itu namanya mikro berarti penambahannya itu hanya sedikit tapi punya efek cukup tinggi. Vitamin, mineral, antibiotik, bahan kimia yang lainnya itu nggak mungkin diberikan jumlah banyak, mikro jumlahnya, tapi dia akan memberikan efek. Premix juga ya, hampir sama. Beberapa dari mikro ingredient dicampur dulu. Kenapa namanya premix? Karena itu dicampur sebelum dimix dengan bahan pakan yang pokok ya. Dimakan nama premix. Kalau berdasarkan bentuk ada yang brick, jadi kotak-kotak gitu. Kemudian cake, bungkil. Brewer grains itu dari proses pembuatan bir, kalau kita nyebutnya ampas bir ya. Di DGS ini juga sangat populer sekarang. Dari fermentasi karbohidrat yang berasal dari jagung ya, karena jagung diambil karbohidratnya, yang tertinggal proteinnya tinggi, makanya di DCS itu proteinnya cukup tinggi. Tapi serat kasar juga lebih tinggi daripada jagung ya, karena meningkat kandungan serat kasarnya, persentasenya. Pulp itu adalah kulitnya ya, misalnya yang paling banyak ini kalau di Indonesia itu pulp itu adalah pineapple itu nanas ya, nanas pulp itu dari pabriknya yang di Lampung itu ada. Itu untuk pakan juga cukup bagus, cuma memang kalau terlalu banyak lemak subkutannya meningkat cukup pesat. Nah, kalau berdasarkan kebiasaan, nah ini tadi udah kita sebutkan inkonvensional dan konvensional. Konvensional itu yang biasa digunakan, inkonvensional itu yang masih jarang digunakan. Nah, ini setelah konvensional, inkonvensional, seperti saya sampaikan di awal tadi, inkonvensional suatu saat bisa jadi konvensional ya, karena makin sering dipakai makin banyak dipakai. Nah, ini contohnya yang
inkonvensional. Misalnya konvensional seperti onggok, kemudian ampas-ampas yang lain, daging buah. Ini pot itu dulu pernah inkonvensional nih, cocoa pot itu, kakao, kulit kakao itu, kulit coklat ya, buahnya itu, potnya itu dulu jarang yang pakai, sekarang sudah jadi sesuatu yang umum ya. Kemudian dari dasnya itu agak sulit mengumpulkannya ya, tapi ya konvensional bisa, konvensional juga disebut bisa. Jarang orang pakai, tapi sebenarnya ya sifatnya sama dengan bekatul, sehingga bisa kita masukkan dalam konvensional. Nah, ini tadi konvensional yang jarang digunakan, biasa dari industri kimia, pertanian, perkebunan, hewan maupun hasil fermentasi. Coba kita lihat satu persatu. Cepat aja, nggak usah nanti dibaca sendiri ya. Nah, industri kimia itu contohnya adalah urea, biuret, urea yang untuk pupuk itu Anda sudah tahu semua. Diamonium fosfat, amonium polifosfat, dan pupuk TSP itu pun bisa jadikan bahan pakan ya, inkonvensional. Contohnya urea itu inkonvensional dulu, sekarang sebenarnya udah konvensional. Kenapa dia bisa digunakan sebagai pakan? Karena dia mengandung nitrogen yang tinggi ya, sehingga urea itu mengandung protein kasar. Kalau dikembalikan ke protein kasar, itu hitungannya bisa cermati sendiri, itu kira-kira setara dengan 281% protein kasar. Tinggi banget toh, tinggi banget. Mungkin kedelai aja tadi cuma berapa itu, sekitar 40-an pol-polnya gitu. Nah, ini bisa sampai 281 loh, berlipat-lipat ya. Tapi tentu saja ada efek sampingnya jika terlalu banyak, ada pembatasannya ya, karena kecernaannya sangat tinggi, sangat reaktif dia, apalagi kalau ada urease. Biuret juga mirip-mirip ya, pK-nya bisa sampai 256%. Ini bukan salah ketik, itu memang 256, bukan 25,6. Itu 281,5. Memang seperti itu. Diamonium fosfat juga kalau kita hitung-hitung N-nya itu setara dengan 134% pK dan seterusnya, dan mengandung fosfor dan seterusnya ya. Nah, untuk industri pertanian ini yang paling sering kita pakai karena aman daripada industri yang kimia. Industri kimia biasa ada efek samping kalau terlalu banyak, tapi kalau industri pertanian aman. Kalau ada tumpeng jagung, tongkol jagung, bla 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 seterusnya, kulit kacang tanah yang nutrien rendah pun tapi serat kasar tinggi pun bisa kita gunakan. Kemudian dari perkebunan, ampas tebu, ya, kulit kopi dan seterusnya. Dari hewan, termasuk feses ayam, tapi hati-hati kalau dari hewan, pastikan ini hanya Anda berikan pada ternak-ternak yang sifatnya omnivora. Jangan diberikan ke yang herbivora. Dulu memang pernah herbivora diberikan dari pakan ini ya, misalnya MBM, meat bone meal diberikan ke sapi, domba mati dibuat jadi MBM ya. Yang namanya meat bone meal itu tidak sisa tulang itu dibuat, itu enggak, tapi ternak utuh biasanya yang mati karena apa itu diproses ya. Jadi karena herbivore sunatullahnya itu memakan tumbuhan, dipaksa jadi pemakan hewan, dipaksa jadi omnivore, akhirnya muncul efek-efek negatif. Muncullah tahun 90-an itu yang namanya sapi gila ya, mad cow disease. Itu efek dari herbivora dipaksa menjadi omnivora. Jadi pastikan saat menggunakan produk hewan juga untuk yang omnivora. Unggas itu omnivora, tidak masalah. Babi omnivora, tapi jangan diberikan ke kuda, jangan diberikan ke ruminansia apalagi ya. Kemudian hasil fermentasinya bisa juga hasil fermentasi single cell protein, walaupun ini single cell protein maupun FML ini masih tidak efisien untuk secara komersial untuk diproduksi. Nah, poin yang atas ini sudah saya sebutkan tadi. Pada perkembangannya yang inkonvensional jadi konvensional ya. Nah, cuma satu nih poin yang penting kedua. Yang kita harus selalu hati-hati adalah tidak semua bahan pakan yang ukurannya kecil karena digiling itu adalah bahan pembuat konsentrat. Anda masih ingat di satu ada 8 kelas bahan pakan. Kelas 1 sampai 3 adalah
perbedaan kelas 1 sampai 3 persamaan kelas 1 sampai 3 ya, kelas 1 sampai 3 adalah ketiga-tiganya memiliki kandungan serat kasar di atas 18%. Kelas 4 dan kelas 5 sumber energi dan sumber protein itu memiliki kandungan serat kasar di bawah 18%. Yang bahan-bahan yang digunakan yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber konsentrat adalah kelas 4 dan 5 yang punya SK di bawah 18% kelompok sumber energi dan protein. Ada beberapa bahan pakan yang mungkin proteinnya tinggi tapi SK-nya tinggi. Contoh, tepung daun lamtoro. Nah, daun lamtoro ada keringan, ada giling halus. Apakah itu sumber konsentrat? Sumber protein? Betul, sumber protein. Tapi dia tidak masuk kelas 5, tidak masuk kelas bahan pakan sumber protein. Dia tetap masuk kelas yang di He. Kelas berapa He itu? He itu kelas 2. Ya. Kelas 2 ya, bener ya? Pakan sekarang ya. Ya, kelas 2. Nah, meskipun dia proteinnya tinggi tapi SK-nya tinggi. Jadi pertama yang membedakan adalah dari dulu SK-nya. Kalau SK di bawah 18%, oke, bisa masuk jadi sumber konsentrat. Bisa untuk nyusun konsentrat. SK lebih dari 18%, no. Itu ada serat, sumber serat. Kalau nggak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pokoknya gue pengganti dipakai untuk pengganti rumput. Gampang-gampangnya begitu aja. Rofis ya. Nah, itu. Dan ini sering terjadi di lapangan. Peternak-peternak kita, pabrik-pabrik pakan itu pakai kulit kacang. Janggel jagung, tokol jagung kering digiling, semua digiling halus, kulit kacang digiling halus. Itu kalau Anda analisis SK-nya itu pasti di atas 18%, jadi nggak masuk. Bahkan ada bahan pakan dulu waktu zaman saya S1 disebutkan sebagai sumber protein. Dan katanya di materi yang sekarang juga masih begitu. Bungkil sawit yang dulu itu SK-nya rendah, sekarang bungkil sawit sekarang SK-nya tinggi-tinggi. Di atas 18, 21, 22%. Berarti sebenarnya secara klasifikasi dia tidak masuk dalam kelas 5 walaupun proteinnya tinggi karena seratnya tinggi. Nah, itu. Memang terlihat kemarin beberapa bahan pakan yang kita penelitian in vivo menggunakan bungkil sawit, ternyata kecerdasannya agak turun ya karena ada seratnya. Nah, ini ada istilah-istilah lain ya, penutup aja. Ada namanya brand name, nama dagang ya. Untuk membedakan aja, misalnya dia pakai BR itu udah trademarknya, oh berarti punya COVID misalnya begitu. Dan seterusnya. Kemudian drugs, obat-obatan, itu segala substansi yang bisa digunakan dalam diagnosa, pengobatan, perlakuan, mencegah penyakit maupun mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh hewan atau manusia, itu termasuk obat-obatan. Oke, saya kira itu dulu aja lah. Udah jam berapa nih?